Prabowo Gibran. Bang, kenapa kita mesti pilih Prabowo? Karena kalau Prabowo presiden, para petani bakalan sejahtera. Kita nggak bakal impor beras terus. Kalau Prabowo presiden, nelayan-nelayan akan sejahtera. Kita kan kaya akan hasil laut. Nelayan-nelayan bakal banyak dapat ikan. BBM-nya murah lagi. Prabowo presiden, pakan-pakan ternak jadi murah dan berkualitas. Jadi para peternak ya pada seneng sih. Kalau Prabowo presiden, beliau akan buat peternakan greenfield di setiap kabupaten dan kota. Kalau Prabowo presidennya, akan banyak lapangan pekerjaan karena kita sudah produksi alutsista sendiri. Mantap kali. Dan jangan kau lupa lah, lapangan pekerjaan juga semakin luas untuk mahasiswa-mahasiswa lulusan pertanian. Jadi itulah kenapa kau harus pilih Prabowo Subianto. Karena Prabowo seorang patriot sejati. Patriot sejati tak pernah ingkar janji. Karena beberapa orang ada yang nanya alasan saya pada pemilu kali ini kenapa sih milih Prabowo. Yang pertama karena dari dulu saya selalu milih Prabowo. Yang kedua saya akan kasih satu saja alasan yang konkret yang tidak kontradiktif. Paslon nomor 2 berdasarkan data tidak pernah ada catatan korupsi. Sementara saya paling muak dengan yang namanya korupsi. Karena semenghancurkan itu korupsi bagi negara kita. Bukan hanya saat ini, bukan pada saat uang itu diambil, bukan pada saat hak itu tidak diserahkan kepada masyarakat, tetapi jangka panjangnya jauh berpuluh-puluh tahun ke depan. Menurut saya ada salah satu alasan kenapa negara kita dari segi pendidikan ketinggalan dari negara lain, dari segi olahraga ketinggalan dari negara lain, dari berbagai lini yang lain juga ketinggalan. Tidak lepas dari korupsi ini. Makanya dari dulu saya tidak pernah tidak mendengar pejabat di negara ini tidak korupsi. Pasti ada aja kasus korupsi. Itu satu alasan. Meskipun saya nggak tahu ya ke depannya atau hari esok atau setelah menjabat Prabowo dan Gibran akan korupsi atau enggak. Tapi berdasarkan data, berdasarkan rekam jejak, Prabowo ataupun paslon 02 tidak ada catatan korupsi. Pastikan bahwa apa yang akan kita hadapi ke depan karena geopolitik dunia ini sangat luar biasa pergerakannya, dan para pakar yang menyatakan ini kemungkinan besar akan ada konflik besar yang terjadi antara dua kekuatan dunia. Indonesia harus punya sikap yang jelas. Kalau kita tidak memiliki pemimpin yang mengerti diplomasi global, pemimpin yang tidak memahami kekuatan dan kelemahan Indonesia, itu pasti akan sangat sulit untuk bisa secara strategis menempatkan Indonesia di posisi di mana kita bisa non-blok. Posisi Pak Prabowo adalah non-blok, non-aligned, yang dimana beliau tidak mau Indonesia untuk harus di posisi di mana lo harus milih antara lo milih yang itu atau lo milih kita, gitu. Dan itu jangan sampai. Kalau kita soalnya harus milih pasti we're in a very difficult position. Jadi itu yang menurut saya kenapa kita semua sangat mendorong beliau ya, karena kita yakin beliau mendorong persatuan Indonesia, selalu menyampaikan bahwa untuk kita bisa hadapi apa yang akan kita hadapi dalam hitungan 5-10 tahun ke depan, jawabannya cuma satu, harus ada persatuan elit. Elit maksudnya bukan elit partai ya, elit adalah elit lintas bidang. Mau itu di bisnis, mau itu di politik, mau itu di everywhere, harus ada persatuan untuk kita bisa this is our stance, dan ini yang akan kita lakukan untuk melalui apapun tantangan itu. 10 alasan mengapa Prabowo adalah pilihan yang tepat untuk menjadi presiden di 2024 nanti. 1. Beliau adalah pensiunan TNI dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Prabowo berdinas di TNI Angkatan Darat sejak tahun 1974. Prabowo memiliki banyak pengalaman tempur dan prestasi yang mentereng. Pada tahun 2019, Prabowo juga dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi Menhan yang ke-26. Yang kedua, beliau adalah anak seorang begawan ekonomi.
Prabowo adalah anak dari Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumitro merupakan tokoh ekonomi yang terkemuka di Indonesia. Indonesia akan lebih mudah menjalin diplomasi ekonomi dengan negara lain, mengingat latar belakang Presiden Prabowo nantinya. Yang ketiga, Pak Prabowo fasih 4 bahasa asing. Bahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan Perancis. Modal ini menjadi aspek yang penting ketika melakukan diplomasi pertahanan. Yang keempat, beliau pernah menjadi pengusaha minyak. Prabowo pernah menekuni bisnis migas, salah satunya ketika menjadi komisaris perusahaan migas Kazakstanbasmunay di Kazakhstan dan Nusantara Energy Group. Ketika Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, pengalamannya pada perusahaan energi akan membantu Prabowo memutuskan apa yang terbaik bagi Indonesia dalam bidang energi. Yang kelima, Pak Prabowo pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Membuatnya bukan hanya dekat dengan para petani, namun juga memahami perasaan petani. Bila Prabowo menjadi Presiden 2024 nanti, Prabowo akan melakukan intensifikasi pertanian untuk menghadapi krisis pangan global. Yang keenam, saat ini Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden Asosiasi Pencaksilat Sedunia. Di bawah binaan Prabowo, pencaksilat semakin dikenal di dunia internasional. Kepemimpinan Prabowo dianggap sukses dan memiliki pengaruh di dunia internasional untuk membawa pencaksilat berlaga di Olimpiade. Di bawah kepemimpinan Prabowo, tercatat sudah terbentuk 85 federasi pencaksilat yang mewakili negara masing-masing. 7. Beliau adalah keponakan langsung pahlawan nasional yang gugur melawan penjajah. Nama Prabowo Subianto diambil dari pamannya, Kapten Subianto Joyo Hadikusumo, yang gugur bersama dengan Mayor Dan Mogot pada pertempuran Lengkong Januari 1946 di Tangerang. Dan Prabowo juga memiliki paman bernama Sujono Joyo Hadikusumo yang gugur melawan penjajah. Berangkat dari landasan tersebut, Prabowo ketika menjadi Presiden RI tahun 2024 akan menjadi pemimpin yang sangat nasionalis dan sangat memperhatikan kedaulatan Indonesia. Yang kedelapan, Pak Prabowo pernah bersekolah di luar negeri. Prabowo pernah tinggal selama 2 tahun di Hong Kong. Prabowo juga pindah ke Malaysia selama 2 tahun dan bersekolah di Victoria Institute. Bahkan Prabowo pernah sekolah di British Elementary School Singapura. Prabowo juga pernah tinggal di Inggris dan bersekolah di American International School London. Modal inilah yang nantinya akan membantu Presiden Prabowo untuk melakukan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain. Yang kesembilan, Pak Prabowo dekat dengan generasi muda Indonesia. Dalam berbagai pertemuan dengan generasi muda Indonesia, Prabowo selalu membagi pengalaman dan kiat-kiat sukses. Prabowo juga sosok pemimpin yang sangat mempercayai anak buahnya dan sangat menyukai orang yang cerdas. Itulah mengapa Prabowo menjadi favorit pemilih milenial di Indonesia. Karena sosok pemimpin seperti Prabowo yang bergelora dan bijaksana inilah dirasakan cocok bagi anak muda. Dan yang ke-10, Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang komitmen. Suka atau tidak suka, Prabowo adalah orang yang sangat berkomitmen. Jalan hidup Prabowo, pengalaman Prabowo, suka duka Prabowo, perjuangan dan pengorbanan Prabowo selama ini membuktikan bahwa beliau adalah orang yang sangat berkomitmen. Bagaimana menurutmu? 5 alasan memilih Pak Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024. Baik, alasan yang pertama untuk memilih Pak Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden RI di tahun 2024. Di antara figur-figur lain yang saat ini memiliki elektabilitas terbesar dan sudah resmi dicapreskan oleh partai politik untuk Pilpres 2024 nanti, hanya Pak Prabowo Subianto yang seorang ketua umum partai politik, yaitu Pak Prabowo merupakan seorang ketua umum partai politik Gerindra. Ini merupakan salah satu kelebihan Pak Prabowo. Artinya, ketika nanti jadi presiden lebih memiliki power untuk mengambil keputusan dibandingkan dengan tokoh lain yang elektabilitasnya tinggi tapi bukan ketua umum partai, seperti Pak Ganjar dengan Pak Anies yang notabene hanya kader partai saja. Contohnya Pak Ganjar Pranowo hanya seorang kader partai PDIP atau petugas partai PDIP. Tentu saja hal ini akan sedikit mengganggu saat Pak Ganjar mengambil keputusan nantinya. Pastinya akan lapor dulu atau dikomunikasikan dulu dengan Ibu Mega agar dapat dukungan dari DPR dan lain-lain tentunya. Kemudian Pak Anies Baswedan. Sama juga, Pak Anies ini yang notabene orang non-partai. Itu pun hanya didukung parpol. Tentunya dengan sistem demokrasi di Indonesia saat ini, ketika eksekutif membuat program atau mau mengambil keputusan tanpa ada dukungan dari parlemen sepertinya sulit. Artinya Pak Anies akan disetir parpol juga ujung-ujungnya seperti Pak Ganjar. Kalau kemudian kita memilih Pak Anies dan Pak Ganjar Pranowo yang jadi presiden begitu ya. Kemudian alasan yang kedua. Alasan yang kedua,
Kita tahu bahwa Pak Prabowo seorang negarawan. Di negara mana coba yang tadinya rivalitas di pemilu kemudian jadi bersatu? Sepengetahuan saya hanya ada di Indonesia ketika Pak Prabowo 2 kali menjadi rivalitas Pak Jokowi dan akhirnya orang Launggolo menjadi menhan Pak Jokowi. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Artinya Pak Prabowo ini bukan seorang pendendam dan lebih mengutamakan rekonsiliasi demi kepentingan negara. Kemudian alasan yang ketiga, alasan yang ketiga untuk memilih Pak Prabowo di tahun 2024 nanti, yaitu Pak Prabowo merupakan sosok yang paling berpengalaman dibandingkan Pak Anies dan Pak Ganjar Pranowo. Kita semua tahu bahwa beliau purnawirawan militer, yaitu Bantang dan Jin, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, dan juga saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kalau kemudian Pak Prabowo menjadi presiden di tahun 2024 nanti, tentunya akan memiliki strategi hubungan luar negeri yang mumpuni dan Indonesia akan disegani oleh negara lain tentunya. Kemudian, alasan yang keempat memilih Pak Prabowo untuk menjadi presiden di tahun 2024. Pak Prabowo layak kita berikan kesempatan dan kepercayaan untuk memimpin Indonesia ke depan. Dari semangat dan tekadnya yang sangat luar biasa, menurut saya, beliau sudah jadi capres 2 kali dan menjadi cawapres 1 kali. Dan di tahun 2024 ini menjadi yang keempat kalinya bertarung di Pilpres. Dan kalau saya lihat sekarang beliau masih tetap semangat untuk bertarung di tahun 2024 nanti. Ini menunjukkan bukti tekad beliau yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan proses kerja keras yang harus kita apresiasi tentunya. Kemudian alasan yang kelima untuk memilih Pak Prabowo untuk menjadi Presiden RI di tahun 2024. Halo semua, gua Marcel Ririhena, gua PL Angkatan 94. Alasan gua pilih Prabowo dan Gibran ya, itu karena Pak Prabowo bisa mencerminkan persatuan Indonesia. Ya, yang apa yang dilakukan, dia contohkan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan selama ini. Sehingga kedepannya gue yakin Pak Prabowo bisa membawa persatuan Indonesia untuk membawa Indonesia lebih maju lagi ke depan. Ditemani oleh Mas Gibran sebagai pemersatu milenial-milenial juga. Ya, dia membuktikan dengan 90 lebih persen kesuksesan dia di Solo. Oke, Pak Prabowo dan Mas Gibran, lanjutkan, mantap. Ada satu pertanyaan yang buat gua tuh aneh banget ya. Tanya begini, kenapa pilih Prabowo? Justru gua mau tanya balik, apa ada satu alasan untuk tidak memilih Prabowo? Nah itu. Sekarang gua kasih tahu, kenapa gua pilih Prabowo. Pertama, Prabowo punya partai sendiri, gak ada yang bisa dikte-dikte dia tuh. Dia ketua umum sendiri partai tuh, Gerindra. Kemudian yang kedua, dia punya duit, nggak mungkin korupsi deh, ya. Kemudian yang ketiga, beliau anti didikte asing, sama kayak Pak Jokowi, ya. Kemudian yang keempat, program Prabowo melanjutkan semua program Jokowi yang bagus-bagus dan menyempurnakannya. Kemudian yang kelima, Jokowi ada di pihak Prabowo. Kenapa? Ada Gibran di situ. Kemudian yang keenam, Prabowo humanis. Beliau satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan anak Papua korban perdagangan orang, human trafficking di Malaysia yang hampir dihukum gantung dalam hitungan hari. Gereja coba nolong nggak bisa, pemerintah juga nggak bisa, hanya Prabowo. Ya. Kemudian yang ketujuh, beliau paling ikhlas terhadap Indonesia. Bukan kata gue nih, kata Gus Dur. Ya. Sekarang lawan-lawannya nih, sebenarnya gue nggak mau jelek-jelekin sih, cuma ini fakta. Anies misalkan, lihat rekam jejak Jakarta, lihat sendiri gimana Jakarta banjirnya ditanganin, bagaimana kebersihan kota ditanganin, lihat sendiri deh. Kemudian yang paling parah soal komitmen, Anies bicara di Najwa Shihab bahwa dia berkomitmen tidak akan maju kalau Prabowo maju. Tapi faktanya dia maju. Komitmen inilah bagian terpenting dari etika. Sisanya cari sendiri, ya, jejak digitalnya. Oke. Yang kedua, Ganjar. Ganjar memimpin 10 tahun di Jawa Tengah. Sekarang cek aja jejak digitalnya. Provinsi Jawa Tengah termiskin nomor berapa?
di Indonesia di antara 34 provinsi. Lihat aja. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan apa prestasi Ganjar? Bukan gua yang bilang lagi ya. Yang bilang adalah Trimudia Panjaitan, politisi senior PDIP sendiri. Baru-baru ini sebelum dicapreskan oleh PDIP. Cari aja sendiri jejak digitalnya ya. Itu fakta, bukan gua jelek-jelekin ya kalau kita mau banding-bandingin. Soalnya pertanyaannya kenapa pilih Prabowo, nah itu gua mesti bilangin yang tadi itu. Prabowo paling dicap pelanggaran HAM, dipecat kan gitu. Gua kasih tahu ya, tidak ada satu kesimpulan pun dari Komnas HAM soal Prabowo melanggar HAM. Kemudian yang kedua, korban-korban yang konon diculik oleh Prabowo, buktinya mendukung Prabowo. Kemudian yang ketiga, jenderal-jenderal yang memecat Prabowo, buktinya mendukung Prabowo. Soal politik itu cari sendiri sebabnya. Tapi yang jelas, Prabowo clear soal HAM. Prabowo clear kenapa dipecat. Beliau adalah negarawan. Mau dihina, mau dihujat, mau dipecat, tidak dendam, tetap hormat pada institusi ini. Kemudian lagi, Prabowo biarpun kalah 2 kali dengan Pak Jokowi, beliau hadir pada saat pengangkatan Pak Jokowi menjadi presiden. Bayangin tuh, ya. Itu alasan gua kenapa pilih Prabowo. Jadi pertanyaan kenapa pilih Prabowo itu buat gua aneh. Kalau nggak mau dibilang dungu, ya, itu aja. Nah, Prabowo juga. Prabowo kan biru dah. Prabowo ya? Ya. Mantap. Ciao.